stop lah. Jalan Bu Mimi Mariati Said ya, seorang wanita yang tinggal di Lembah Cirende, rumah 214. Ibu ya? Iya. Jadi kita akan melaporkan adanya dugaan pemalsuan diduga dilakukan oleh Panmir Adrianus Christianus Cornelis. Ini keluarga Belanda ya Bu ya? Ya, dia dulu adalah mantan suami ya Bu ya. Dulu adalah mantan suami dari ibu ya. Yang kenapa kita laporkan karena dikhawatirkan nanti data-data ibu ini dipakai untuk kepentingan data kependudukan dari mantan suami ya, sehingga agak berisiko buat kepentingan ibu Mimi Mariati Said sebagai subjek hukum sebagai warga negara Indonesia. Jadi memang kita laporkan, tapi kita mau berkonsultasi dulu dengan pihak piket penyidik apakah ini bisa dilaporkan apa tidak. Tapi rasanya kalau memang ada dugaan-dugaan keterangan tidak benar ke dalam akta otentik atau ke dalam data-data kependudukan, biasanya memang adalah pidana ya. Pidananya pidana undang-undang kependudukan atau juga di KUHP juga ada. Begitu teman-teman. Berarti hari ini abang mau buat laporan? Iya, mau buat laporan rencana. Ya. Bang, kenapa pasalnya pasal apa aja bang? Ya, pasal undang-undang kependudukan tentunya kan. Keterangan tidak benar ke dalam data-data kependudukan kan termasuk pidana. Gitu. Ya. Kita coba dulu. Ya. Oke bang, kita tunggu di sini. Ya, terima kasih ya. Siap. Ibu Mimi ini sebelah saya Ibu Mimi Mariati Said, di mana beliau adalah seorang wanita subjek hukum yang tinggal di mana Bu? Lembah Cirende Permai 2 nomor 14. Sekarang ini beliau hidup dalam keadaan yang bahagia Bu ya. Cuman ada persoalan hukum yang beliau alami, yaitu mengenai hubungan masa lalu beliau dengan mantan suaminya ya. Hubungan masa lalu ini berkaitan juga dengan berbagai macam segi kehidupan, yaitu yang pertama adalah segi hukum, yang kedua adalah segi ekonomi, di mana banyak aset-aset dari pernikahan masa lalu ya yang belum terselesaikan sampai saat ini. Namun demikian, ada persoalan yang paling krusial yang memang ternyata ini menjadi signifikan di dalam persoalan hukum di negeri ini, yaitu mengenai adanya mantan suami ibu ini yang memang ternyata adalah warga negara asing, tapi kemudian melakukan penyelundupan hukum. Artinya yang bersangkutan adalah warga negara asing, kemudian diduga melakukan berbagai macam pemalsuan dokumen administrasi kependudukan, sehingga yang bersangkutan seolah-olah adalah warga negara Indonesia, WNI, punya KTP, punya kartu apalagi keluarga ya atas nama WNI, kemudian bisa melakukan tindakan-tindakan hukum yang resmi di Indonesia. Jadi seolah-olah beliau adalah WNI. Nah, nama beliau adalah Panmir Adrianus Christianus. Ini orang dari Belanda, warga negara asing Belanda, yang statusnya sampai sekarang sebenarnya adalah WNA. Tapi kemudian dia bisa memasukkan berbagai macam dokumen, sehingga kemudian yang bersangkutan ini bisa melakukan tindakan hukum secara administratif maupun secara tindakan hukum sebagai subjek hukum Indonesia sebagai WNI. Nah, ini yang kemudian oleh Ibu Mimi didapati temuan-temuan karena dilakukan investigasi secara sepihak oleh Ibu Mimi ini, Ibu Mimi Mariati, ditemukanlah temuan-temuan di mana Jakarta Selatan atas dugaan adanya pemalsuan dokumen dan penempatan keterangan palsu ke dalam akta-akta maupun ke dalam laporan-laporan polisi. Pasalnya 263 ayat 2 KUHP dan pasal-pasal mengenai administrasi kependudukan. Ya, sebelum saya sebuah surat yang datang dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di suratnya
Dirjen Administrasi Hukum AHU, modenya AHU 4.AH 1002 garis 9 tanggal 11 Maret 2022. Ini dokumen ini bukan ibu ini yang minta, tapi dari pengacaranya, dari pihaknya si Adrianus sendiri yang meminta melalui surat ya. Jadi saya bacakan saja lebih lengkapnya ya, kan ini nggak terbaca juga. Kementerian Hukum, suratnya bunyinya demikian dengan logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dirjen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, nomor AHU titik 4 titik AH titik 10.02 tanggal 11 Maret tahun 2022. Sifat biasa, lampiran 1 lembar. Halnya ini penting. Permohonan informasi keabsahan surat keputusan atas nama Vanmer Adrianus Christianus Cornelis. Nah, ini orang Belanda nih. Kalau ada kata Cornelis itu from Belanda. Kalau Cornet orang Indonesia. Tapi kalau Cornelis orang Belanda. Yang terhormat, ini surat ini dari Kementerian Hukum dan HAM kepada yang terhormat Juanda L. Tari ya. Juanda L. Tari and Partner, advokat dan legal konsultan Jalan Haji Saabun nomor 1 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah kami tanyakan kepada Ibu, Juanda L. Tari and Partner ini adalah kuasa hukum dari Vanmer Adrianus Christianus Cornelis dalam hal menggugat secara perdata kasus perceraian di wilayah mana, Bu? Waktu perceraian gugatnya di mana? Di pengadilan mana? Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Tangerang. Jadi Juanda L. Tari ini adalah pihak yang meminta permohonan informasi keabsahan surat keputusan atas nama Vanmer Adrianus Christianus Cornelis. Jadi pengacaranya si Adrianus Cornelis mengirimkan surat kepada si Kumham menanyakan apakah benar keabsahan si Adrianus Cornelis ini sebagai warga negara Indonesia atau bukan. Nah, demikian kemudian dijawab isi suratnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjawab menindaklanjuti surat saudara nomor 013/JE dan P PIKS 3 Romawi 2022 tertanggal 1 Maret 2022 perihal permohonan informasi keabsahan surat keputusan bersama ini. Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini jawaban dari Kumham atas surat dari pengacaranya Cornelis sendiri. Yang pertama, bahwa surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU AH 10.02/54 tahun 2017 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Vanmer Adrianus Christianus tertanggal 20 Desember 2017 adalah tidak terdaftar dalam database pewarganegaraan Direktorat Tata Negara. Artinya surat ini dipalsukan juga nih. Jadi surat Kementerian Hukum dan Asasi nomor AHU ini itu tentang warga negara atas nama Vanmer tidak terdaftar di dalam Direktorat Tata Negara, artinya palsu. Itu surat yang pertama. Surat Kumham sendiri dipalsukan ya. Yang kedua, adanya surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU AH 10.02/54 tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia terdaftar atas nama pihak lain, bukan atas nama Vanmer Adrianus Christianus. Jadi surat yang AHU AH 10.02/54 ini disebutkan dalam surat yang palsu itu adalah terdaftar atas nama Vanmer Adrianus Christianus. Dan ini sudah dibantah oleh Kementerian Kumham bahwasanya surat itu bukanlah surat dari Kumham. Ya kan, surat itu memang ada tapi bukan atas nama si Vanmer Adrianus Christianus, tapi dari atas nama orang lain. Artinya apa? Ini ada pemalsuan dokumen di mana surat orang lain dihapus, nama orang lain itu diganti sebagai nama Vanmer Adrianus Christianus.
ini kemudian yang kemudian dianggap sebagai adanya pemalsuan dokumen administrasi negara atau dokumen kewarganegaraan. Dan dari dasar ini kemudian kami berkesimpulan bahwasanya segala hal yang berkaitan dengan status kewarganegaraan Indonesia WNI dari Van Mir Adrianus Christianus adalah palsu, sehingga segala tindakan yang bersangkutan yang mengatasnamakan sebagai subjek hukum di Indonesia, sehingga di mana yang bersangkutan bisa bikin laporan polisi dengan KTP ini, bikin buka rekening di bank dengan KTP-nya dia, itu adalah menjadi tidak sah karena dasarnya adalah palsu. Sehingga ini kemudian menjadi persoalan yang sangat serius di wilayah hukum Indonesia, di mana ada seseorang adalah laporan polisi yang diajukan oleh Ibu Mimi. Ibu Mimi sendiri sebagai pelapor, Mimi Mariati Said, kemudian terlapornya adalah Van Mir Adrianus Christianus Cornelius. Pertanyaannya, kenapa Ibu Mimi melaporkan? Ya, ini adalah sangat signifikan karena Ibu Mimi mempunyai hubungan hukum keperdataan tadinya dengan si Van Mir Adrianus Cornelius. Karena dulu Ibu Mimi ini menikah dengan merit, bahasa ininya ya, merit ya Bu ya. Merit dengan si Cornelius Adrianus itu, statusnya Cornelius Adrianus itu sebagai WNA. Pernikahan antara WNA dan WNI sah secara hukum kalau dilakukan berdasarkan undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia. WNI dan WNA menikah di Singapura, di Indonesia. Yang penting ada pengesahan, ada persetujuan, jadilah pernikahan itu kan. Nah, hubungan hukum ini sah sampai kemudian terjadilah yang namanya perceraian, gugatan perceraian. Ini juga sah perceraiannya. Termasuk juga aset-aset yang dimiliki adalah sah, aset bersama, dan kebetulan memang aset bersama ini nilainya sangat besar yang harus diperjuangkan ya. Nah, tapi kemudian dalam perjalanan waktu si Van Mir ini kemudian status WNA-nya tuh dia rubah menjadi WNI tanpa pengetahuan Ibu Mimi juga, sehingga timbullah yang namanya pemalsuan dokumen yang Ibu Mimi tidak ketahui dan akhirnya sangat merugikan Ibu Mimi. Kenapa? Karena ketika si Van Mir itu kemudian dia bisa mendapatkan KTP Indonesia, dia kemudian melaporkan Bu Mimi ya kemarin ke Polda Metro terhadap perusahaan-perusahaan ini begini-begini, sehingga terjadilah konflik yang sangat complicated antara Bu Mimi dan si Van Mir ini ya. Jadi itu tadi bagaimana Van Mir ini kemudian memanipulir semua keadaan-keadaan status hukumnya dia sebagai WNA menjadi WNI, yang kemudian menimbulkan persoalan serius buat Ibu Mimi. Makanya Ibu Mimi punya kepentingan hukum, punya dasar pembenar untuk melakukan laporan ke kepolisian. Artinya legal standingnya ada. Jadi itu dia. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Bang Dolipa terkait dengan laporan yang dilakukan pada siang hari. Kalau boleh tahu spesifiknya seperti apa sih Bang kerugian atau dampak dari kelakuan si tersangka ini, terlapor itu terhadap Ibu Mimi? Jadi begini, Ibu Mimi selama perkawinan dengan si terlapor ini sudah banyak sekali aset yang didapat selama masa perkawinan, yaitu harta bersama, berupa hotel. Ada nggak hotel? Oh nggak ada. Kapal? Nggak ada. Oh berupa rumah-rumah, tanah-tanah, kemudian berupa apartemen dan aset-aset perusahaan. Karena kan waktu mereka menikah, Ibu Mimi dan Van Mir ini bikin perusahaan, yaitu perusahaan yang berjalan ini dengan pendapatan modalnya juga yang besar per bulan. Ketika kemudian terjadi konflik rumah tangga, Van Mir ini kemudian membuat dokumen-dokumen palsu dengan tujuan supaya bisa melaporkan Ibu Mimi ke kepolisian, karena supaya bisa disingkirkan lah Bu Mimi. Biasa kalau laki-laki udah punya orang ketiga dan belum pernah punya banyak cewek, pasti begitu. Beda yang udah punya pacar banyak waktu mudanya, dia nggak akan pernah tinggalin istrinya, ya kan, karena istrinya udah kasih tahu pacarku banyak, jadi dia istrinya tenang aja gitu. Tapi kalau Van Mir ini kan mungkin pacar cuma satu sama Bu Mimi aja, ketika dia dapet yang lain pokoknya mau pindah ke lain hati aja. Itu dia, itu karakter ya. Sehingga ada dugaan Van Mir ini kemudian mencoba memasukkan dokumen sehingga dia menjadi WNI, sehingga kerja dia bisa melakukan perlawanan hukum terhadap Bu Mimi. Coba kalau dia WNI kan nggak bisa, karena dia WNI, akhirnya dia bisa bikin LP di Polda di ini untuk menekan Bu Mimi supaya ayo loh lu keluar dari perusahaan kan gitu.
akhirnya Bu Mimi tersingkir secara tertekan lah ya. Itu juga menjadi suatu keadaan memaksa buat Bu Mimi karena dari dasar cerita ini gitu. Jadi tadi pertanyaannya apa Bang? Ya itu tadi kerugian apa? Tadi kan itu aset-aset yang banyak tadi tuh. Ya itu boleh di spesifik Sudah ceritakan. spesifik tadi kan berupa perusahaan yang besar. Perusahaan apa Bu? Ekspor. Ekspor apa Bu? Perusahaan ekspor reptil yang dilakukan secara legal. Oke. Ya, itu omsetnya berapa Bu per bulan? Boleh tahu dong. Ini nanya wartawan loh kan kita. Iya, kerugian materi. Materi berapa Bu? Satu bulan nih kerugiannya. Saya nggak bisa jelaskan di sini. Bisa dong dikit aja. Dikit aja, Bu. Berapa kira-kira Bu? Kisaran Bu, kira-kira aja. Omsetnya apa? Ya, omset. Berapa? Ya tinggal dihitung aja. Berapa? Satu kali ekspor 40.000 US, sebulan bisa 8 kali ekspor. Satu kali ekspor 40.000 US dollar. 10 kali 8. Ya, 40.000 US dollar itu kan kalau ukuran sekarang kan sekitar berapa tuh? Apa? 600 juta ya? Ya, 600 juta lah ya. Kali 5 kali lah, anggaplah ya. 600 kali 5 3 miliar ya. Itu omset ya. Atau 4 miliar lah, atau 5 miliar lah sebulan tuh omset ya. Kurang-kurangin tipu-tipu kan. Jadi berapa itu? Jadi 1 miliar. Artinya 1 bulan tuh ini udah berapa Fix. tahun ini? Iya. Udah berapa tahun? 20 tahun ada, Bu? Bisnis ini Ya. mulai dari 99. Oh, 23 tahun sehingga 23 kali anggaplah setahun tuh 10 miliar kan, udah 230 miliar sebenarnya itu kan. Ini keuntungan aja bukan omset ya. Ya, Bu, jangan lupa bagi. Kacau juga angkanya ini kan. Ngeri juga angkanya kalau dikumulatif kan. Tapi nggak apa-apa namanya kita berjuang ya Bu ya. Oke, kira-kira itu kisarannya ya, Bang. Ya, jadi terkait dengan apa yang tadi, kalau itu soal bisnis ya. Kemudian kan dilaporkan Ibu Mimi. Nah, Ya. apa yang dilaporkan gitu terhadap Ibu? Nah, silakan Ibu Mimi, apa yang dilaporkan tuh ceritanya tuh, coba cerita Bu. Berawal dari saya menggugat perceraian. Dari situ karena ada pihak ketiga. Tahun berapa itu, Bu? Baru tahun kemarin Agustus 21 ya. Agustus. Ya itulah prosesnya mulai perceraian, saya mendapatkan bukti-bukti semua. Setelah saya lihat mendapatkan bukti itu semua, kebetulan berdekatan PN Tangerang dengan imigrasi. Jadi setiap saya ke sana, saya selalu coba mendatangi imigrasi, komunikasi intens. Kebetulan ada seseorang yang selalu intens sama saya komunikasi di situ. Sampai dengan saya bikin surat resmi tentang setelah saya menemukan dokumen itu. Karena tanpa sepengetahuan saya ada kewarganegaraan, ada KTP yang sebelum elektronik maupun yang sesudah. Begitu saya udah resmi membuat surat sama imigrasi, baru 2 bulan, 3 bulan baru dijawab. Jadi hasilnya memang tidak ada di imigrasi itu, skimnya tidak ada di database. Tapi kok ya sampai dengan kemarin-kemarin lah prosesnya lumayan panjang. Jadi saya waktu itu memang berjuang sendiri ke sana kemari sampai Kontang-Panten sana sini. Bentar Bu, kesana kan ya benar. Kalau kemarin kan belum pernah baru kali ini. Sorry. Saya beberapa kali Pak di sini. Terus sampai dengan saya ketemu Abang. Ya, kebetulan ketemu. Iya, Ya. iya. Jadi ketemunya juga nggak sengaja. Ini di telepon. Terus kemudian Bu, apalagi Bu yang dialamin Karena terkait dengan saya merasa waktu itu pengaduan saya, karena saya pribadi sendiri ya, nggak ada yang mendampingi saya. Sebetulnya udah frustasi juga. Tapi saya tetap mencari keadilan. Lalu saya bersurat
ke beberapa instansi. Mungkin ada 6 surat. Akhirnya menanggapi, tapi ya dari sana ya sekedar tahu aja seperti itu. Makanya sebetulnya saya udah nggak sanggup, tapi ada yang mensupport saya, mendukung saya, membantu saya, jadi saya harus bangkit. Ada tuh lagi mau nanya. Ya, silakan. Bu, ini status perusahaan, apakah legalitas perusahaan itu terganggu karena masalah dokumen palsu tadi? Tidak. Berarti ekspornya berjalan seperti biasa? Ya, sebagai perusahaan karena kan sudah lama, artinya izin sudah lengkap, dan kemudian pada waktu itu ibu sebagai direktur utama, sehingga ibu yang mengurus semuanya, administrasinya, dan semua sudah terdaftar, izin kan tinggal berulang-ulang izin kan, jangka panjang, izin yang tahunan sudah di ini kan. Nah, cuman perusahaan terganggu, tapi kemudian sekarang ketika ada seorang warga negara asing yang kemudian memalsukan dokumen sehingga dia menjadi WNI dan dia kemudian menjabat sebagai direktur utama di perusahaan itu, tentunya sudah timbul kepalsuan di perusahaan itu. Harusnya ibu inilah kemudian sebagai pemilik perusahaan ditelikung, dia menjabat sehingga perusahaan itu menjadi perusahaan tidak legal, yaitu direktur utamanya adalah kriminal, artinya tidak legal, dan ini berbahaya buat sistem berperusahaan di Indonesia. Makanya ini juga jadi titik penting untuk kepentingan pidana. Gitu. Artinya apa yang dilakukan sekarang pun menjadi tidak legal. Gitu. Yang dilakukan ekspor ini kan, kecuali nanti sudah ada direktur baru yang ditunjuk. Nah, kita akan kejar ke sana. Ada lagi, Bang? Dalam kaitan dengan bank, Bapak tadi sebut soal ada hubungannya dengan bank. Apa yang mau disampaikan ke kepala perbankan? Ya, ini bank ini kan kemudian menerima dana-dana uang masuk dari perusahaan ini kan. Rekening ini menjadi rekening aspal. Rekeningnya asli dibuat oleh bank tapi palsu dasar-dasarnya, sehingga rekening ini menjadi rekening asli tapi palsu. Nah, ini juga nanti bisa diblokir rekening-rekening model begini nih. Ya, karena apa? Subjek hukum pemilik rekening ini mendasari data-data perbankannya dia dengan kepalsuan. Jadi ini yang kita kejar juga ya. Siapa tahu rekeningnya isinya banyak diblokir kan? Ya aman ya Bu ya. Lanjut. Silakan. Ini pemalsuan dokumen ini sejak kapan bisa dijelaskan? Apakah sejak ibu menjalin hubungan atau pas menikah itu ya bisa dijelaskan? Terus yang kedua, untuk dengan Pak Mir ini, ibu apakah sudah menghasilkan putra putri gitu? Terima kasih. Oke, saya mengetahui ini di saat saya menggugat cerai, karena saya menemukan itu. Jadi yang saya temukan itu KTP yang sebelum elektronik itu ada 2013, ada 2014, ada satu lagi yang nomor nicknya beda ya. Itu ada satu lagi yang nomor nicknya beda. Berarti ada beberapa KTP? Sebetulnya dua aja. Sebetulnya dua. Jadi saya menemukan itu di saat saya kemarin menggugat cerai, mengamankan aset, saya temukan itu. Itu Agustus 2021. Di bulan Agustus 2021 ya Bu? Ya, di saat saya mulai menggugat cerai, saya mengamankan aset. Saya dapat dokumen itu. Itu nikahnya udah berapa lama? Saya tahun 95. Jadi sudah 27. Nikahnya Bu? Iya. Tahun Tahun 95. 95. Saya masih kuliah itu. Semester berapa? Lama juga ya Bu, tapi kok baru ketahuan pas Ibu menggugat, padahal itu dokumen palsu semua. Iya, karena kebetulan ya di saat saya mau menggugat, saya sudah mengamankan semua termasuk perusahaan ya, dan
aset-aset dokumen-dokumen lain. Jadi ada suatu hari biasa ada lemari besi besar, satu saya, satu dia. Setelah saya ambil semua dokumen yang di lemari besi saya, lalu saya kunci, berarti kosong. Saya ambil, saya kunci, saya kabur. Kebetulan saya pulang, yang lemari besi dia itu terkunci, kuncinya dicabut. Otomatis saya pikir, oh udah naruh dokumen nih di sini. Ternyata waktu saya mau balik kanan keluar dari kamar, seperti ada yang dorong saya untuk ke lemari itu gitu. Akhirnya dengan seperti saya paksakan, saya buka, ternyata saya langsung meluncur, yaitu saya temukan, saya buka, saya ambil, saya temukan dokumen-dokumen itu. Walaupun bukan asli, yang asli cuman KTP sebelum elektronik. Kalau putra-putri saya tidak dikaruniai putra putri, hanya ada satu anak angkat yang saya ambil dari umur 2 hari. Sekarang usianya 18. Bu, jadi intinya penegasan aja Bu, bahwa laporan yang dilayangkan oleh Ibu ini karena ada upaya merebut aset kan Bu, intinya kayak gitu. Merebut dari mantan suami Ibu, ingin merebut aset yang sudah dikuasai oleh Ibu hasil dari perceraian. Kaitannya dengan pernikahan terdahulu. Betul. Sehingga aset-aset yang ada diperjuangkan bagaimanapun caranya supaya adil. Itu tadinya begitu. Ya. Tapi kemudian didapati bahwasanya banyak hal yang palsu-palsu gitu. Enggak, maksudnya apakah ada upaya dari mantan suami untuk melakukan perebutan aset untuk menjadi milik dia semua? Oh iya, tentunya begitu dong. Tujuannya seperti Nah, itu. iya makanya kenapa akhirnya Ibu melakukan laporan ini kan Iya. gitu kan. Intinya adalah itu. Kalau Iya. misalnya tidak ada upaya untuk merebut, misalnya ini berakhir dengan damai-damai saja, kan mungkin Ibu juga tidak akan melakukan Betul. begitu kan. Upaya itu ada, yaitu terbukti dengan si pihak suami itu, mantan suami membuat laporan di Polda Metro mengenai adanya dugaan Ya. penggelapan oleh ibu kan begitu kan. Situ kan bagian dari upaya merebut aset. Ya, makanya Dan itu penegasannya terjadi. di situ. Kalau tidak ada terjadi upaya perebutan kan Ibu Baik-baik juga aja. tidak akan melaporkan kan. Betul. Bahkan nggak akan terjadi perceraian kalau nggak ada. Ya kalaupun cerai kan bisa aja Bang. Bisa. Aman-aman aja gitu kan. Bagi dua misalnya kan udah selesai kan. Kayaknya udah pengalaman ya. Biasa. Membuat surat-surat resmi dengan dasar laporan polisi ini kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk kepada BKPM tentunya yang berkaitan dengan perusahaan, kemudian kepada RT, RW kecamatan juga yang berkaitan dengan KTP dan tempat tinggal, kepada instansi Kumham juga kita sampaikan, sudah kita bikin KTP, termasuk kepada imigrasi, dan terakhir kepada pihak-pihak bank yang berkepentingan. Jadi kepada semua instansi yang berkepentingan baik swasta maupun negara, kita surati supaya ini menjadi suatu kontrol buat mereka juga supaya nggak ada gegabah lagi menerima dokumen-dokumen untuk penerbitan sesuatu hal. Itu terkait pemilihan penentuan direktur utama. Jadi kan lazimnya di perusahaan direktur itu melalui rules ya. Tapi kira-kira seperti apa model pencaplokan? Oke, waktu dia melaporkan saya ke Polda dengan Dengan laporan. laporan ke Polda Ya. penggelapan lah Penggelapan. seperti itu. Padahal saya nggak ada niat, hanya mengamankan saja. Tapi akhirnya kan mediasi, ya sampai selesai. Tapi dengan satu tekanan, tidak ada dilakukan rules. Jadi mereka membuat satu catatan melalui Polda mediasinya di papan tulis dengan sekian-sekian harga ini, sekian-sekian aset mengenai aset. Padahal itu baru sebetulnya saya dirugikan banyak. Dengan satu kali saya nggak setuju dengan itu, saya bilang. Saya sendiri Pak, tidak didampingi pengacara, dan di situ ada pengacara mereka termasuk penyidik, Ibu Kanit juga ada. Jadi kalau enggak, dia menjawab, kalau enggak
mau. Dari si Van Meer jawab, ya udah Bapak lanjutkan aja masalahnya. Jadi sebelumnya memang udah ditakut-takutin lah, seperti itu. Jadi saya bingung di situ. Ya, artinya ada di bawah tekanan ya. Ya, Seringkali juga yang nggak enak itu kalau di bawah tekanan. Ada juga sih yang enak. Tapi ini yang nggak enaknya nih. Makanya juga kalau kata Nasawa Shihab, jangan takut-takut sama polisi. Ini kan karena begini, takut-takuti lepaslah haknya kan begitu. Kalau kata Nikmir apa bang? Kata siapa? Kata Nikita Mirjani apa? Itu masuk hotel jam berapa itu kan? Ada buktinya kan gitu. Nggak tahu yang masuk hotel siapa, yang penting ada buktinya aja nih. Ya. Tanya dikit, kalau tadi saya dapat informasi katanya sudah dilaporkan ke imigrasi setahun lebih nggak ada tindakan. Kira-kira kalau kemudian laporan ini juga berakhir, ada masuk angin semua gimana bang? Nah gini, kalau kita yang kerja, mereka mungkin nggak masuk angin, tapi masuk pikiran kan. Mereka pikir waduh yang kerja si Duli paling ngeri kan. Jadi harapannya nggak masuk angin, tapi masuk pikiran mereka gitu, sehingga mereka kerja sungguh-sungguh. Ini memfollow persoalan ini. Ya. Mantap. Ya. Ada lagi. Terima kasih. Kalau ini nggak ada yang nanya kan? Terima kasih atas nama Ibu Mimi. Kita ucapkan terima kasih buat teman-teman wartawan yang sudah hadir. Saya juga mengucapkan terima kasih. Mari kita makan sore bersama. Ya. Udah, Foto dulu bang, foto. Foto dulu bang.